Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julio Rima Palotongan dengan NIM H071241017. Di sini saya akan menjelaskan buku saya, yaitu pentingnya sistem informasi dalam menunjang perkembangan ekosistem digital di era modern. Tujuan saya untuk membuat video ini sebagai pemenuhan dari tugas matkul pengantar sistem informasi, dan buku ini menurut saya buat penting untuk dibahas karena saya mengangkat isu sentral yang sangat relevan di zaman sekarang dengan perkembangan zaman saat ini, yakni transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai sektor, seperti untuk menjawab tantangan zaman digital dan memberikan pemahaman strategi sebagai bisnis dan organisasi. Dunia kini juga selalu mengalami banyak perubahan besar akibat revolusi digital. Nah, mengapa buku ini penting untuk dibahas? Karena saya membahas tentang salah satu matkul atau ilmu yang dapat kita pelajari, yaitu sistem informasi. Dengan kita membahas dan mempelajari sistem informasi itu sendiri akan menjadi tulang punggung dalam menjawab dan menyelesaikan segala problem yang ada di dunia terkait era digital dan ekosistem digital di era sekarang. Sistem informasi bukan hanya alat untuk bisnis dan teknis, tapi bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif di era digital. Pada buku ini juga menjelaskan bagaimana relevansi dengan mentransformasikan industri 4.0 dan ekosistem digital. Konsep ekosistem digital sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem informasi. Buku ini dapat memberikan wawasan tentang pesan sistem informasi dalam membentuk kolaborasi digital antara manusia, mesin, dan data. Buku ini juga dapat mengedukasi general profesional dan akademi bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional. Buku ini juga bisa menjadi referensi penting untuk memahami konsep, aplikasi, dan tren terbaru dalam sistem informasi dan digitalisasi. Dan yang terakhir, buku ini dapat mendorong inovasi dan adaptasi teknologi. Seperti dengan membahas buku ini, kita sebagai pembaca dan pendengar lebih didorong untuk adaptif terhadap teknologi baru dan mampu memanfaatkannya secara optimal dalam berbagai bidang, baik pendidikan, bisnis, dan pemerintah maupun sosial media digital di ekosistem digital era modern. Pada bab 1 sendiri memiliki judul yaitu Situasi Bisnis Modern, Pergerakan Industri, dan Peranan Penting Teknologi Informasi. Bab ini membahas tentang dinamika lingkungan bisnis kontemporer yang dipengaruhi oleh digitalisasi, transformasi industri 4.0 dan teknologi informasi atau TI. Dibahas pula tantangan dan peluang yang dihadapi industri serta peran TI dalam membentuk model bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, bab ini menyoroti digitalisasi UMKM, ekonomi hijau, serta kesiapan SDM digital di Indonesia. Adapun sub-sub bab yang saya paparkan dalam buku yaitu yang pertama, lingkungan bisnis modern. Di sini akan menjelaskan definisi dan konteks lingkungan bisnis modern, yang menjelaskan bahwa bisnis modern beroperasi dalam ekosistem yang kompleks dan dinamis dengan pengaruh teknologi digital, globalisasi 4.0, dan platform digital sebagai ciri utama. Lingkungan bisnis modern sendiri merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan sangat dinamis, di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Perkembangan teknologi juga telah menghapus batasan geografis, sektoral, dan waktu dalam aktivitas bisnis, menciptakan era hyperkonektivitas yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara global dengan efisien tinggi. Definisi lingkungan bisnis modern sendiri itu sangat kompleks dan dinamis, di mana perusahaan beroperasi dengan pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Konteks globalisasi 4.0 dalam lingkungan bisnis sendiri juga bukan hanya sekedar evolusi dari globalisasi tradisional, melainkan merupakan
revolusi yang mengubah paradigma penciptaan dan distribusi nilai dalam ekosistem bisnis secara fundamental. Di era ini, perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam model bisnisnya akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya juga, perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal dalam persaingan global. Peran teknologi digital dalam membentuk lingkungan bisnis modern juga menjadi pendorong utama perubahan dalam lingkungan bisnis modern. Penggunaan platform digital memungkinkan interaksi real-time dan personalisasi layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Contohnya, perusahaan seperti Genius Bank BTPN yang mengoperasikan layanan perbankan yang sepenuhnya digital, mampu untuk menjangkau jutaan pengguna tanpa cabang fisik dan menekan biaya akuisisi pelanggan secara signifikan. Selain itu juga, teknologi seperti AI, load dan blocking chain juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparan rantai pasok, dan keamanan data. Yang kedua sendiri yaitu karakteristik lingkungan bisnis di era digital, menyoroti ciri khas era digital seperti ekonomi digital first, interoperabilitas lintas batas, dan rantai pasok cerdas yang didukung oleh AI, load, dan blocking chain. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis modern, yang membahas pengaruh regulasi seperti UU PDP, perilaku konsumen, digital natif, kebutuhan infrastruktur TI, dan ancaman cyber terhadap strategi bisnis. Dampak lingkungan bisnis modern sendiri terhadap struktur organisasi menjelaskan adopsi model, inovasi organisasi, dan juga di perusahaan Asia Tenggara telah mengadopsi struktur organisasi yang berbasis jaringan seperti network based struktur untuk meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan respons. Contohnya seperti PT Telkom Indonesia yang menerapkan model Agile Pod dengan tim lintas fungsi yang mampu meluncurkan produk digital 40% lebih cepat dibandingkan struktur hierarkis tradisional. Transformasi ini mengurangi biaya operasional sehingga 25% dan meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 32%. Saya mendapatkan sumber ini dari laporan tahunan Telkom 2023. Yang kedua sendiri yaitu perkembangan industri. Di sini menjelaskan bahwa transformasi industri di era revolusi industri 4.0 menjelaskan adopsi teknologi canggih seperti AI, load, dan 5G untuk menciptakan pabrik yang pintar dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Industri modern kini juga menuntut kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan rantai pasok yang cerdas untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Contohnya, PT Semen Indonesia yang menggunakan jaringan 5G dan sensor IoT untuk pabrik pintar untuk mengurangi downtime mesin sehingga 40% dan meningkatkan produktivitas 27% per tahun. Definisi revolusi industri sendiri merupakan fase transformasi industri yang mengintegrasikan teknologi digital secara mendalam dalam proses produksi dan manajemen. Teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, Big Data, dan blocking chain menjadi pilar utama yang mengubah paradigma produksi dari sekedar efisiensi menjadi inovasi produk dan layanan yang lebih personal dan responsif. Implementasi teknologi dalam industri sendiri cukup canggih untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Contohnya PT Semen Indonesia menggunakan jaringan 5G dan sensor IoT untuk menciptakan pabrik pintar yang mampu mengurangi downtime mesin hingga 40% dan meningkatkan produktivitas sebesar 27%. Dampak perkembangan industri terhadap model bisnis sendiri pun menyebutkan perubahan ke model digital first dan berbagai basis data seperti layanan dan langganan kolaboratif, memperkuat nilai pelanggaran dan layanan. Tantangan sendiri dalam perkembangan industri cukup banyak dalam perkembangan industri modern, yaitu mencakup risiko seperti keamanan cyber, kebutuhan infrastruktur dan SDM, serta peluang seperti ekspansi global dan layanan inovatif berbasis teknologi. Yang ketiga itu peran teknologi sendiri, teknologi informasi dalam bisnis modern. Teknologi informasi atau TI telah berevolusi dari
sekadar supporting tool, menjadi penggerak utama atau key enabler strategi bisnis di era digital. Transformasi ini menciptakan paradigma baru di mana TI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi core value creator yang mengubah landscape kompetisi global. TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi secara efektif. TI menjadi pilar utama untuk mendukung operasional bisnis, mengembalikan keputusan dan komunikasi, serta inovasi produk yang baik. Implementasi TI sendiri dalam mendukung bisnis modern itu seperti infrastruktur TI modern, jaringan 5G, including cloud computing, edge computing, dan arsitektur Microsoft Service memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Contohnya seperti PT Semen Indonesia yang tadi telah saya jelaskan menggunakan fitur dan jaringan 5G dan IoT untuk pabriknya, sehingga dapat mengurangi downtime mesin 40% dan konsumsi energi 18%. Dampak teknologi informasi terhadap bisnis modern sendiri pun cukup memperkuat daya saing melalui TI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperkuat daya saing melalui pengembalian keputusan berbasis data dan personalisasi layanan dan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar teknologi. Yang berikutnya adalah digitalisasi UMKM, transformasi bisnis skala kecil di era digital. Menjelaskan manfaat digitalisasi bagi UMKM seperti peluang pasar, efisiensi operasional, dan akses pengadaan online. Tantangan literasi digital dan infrastruktur juga dibahas sebagai hambatan yang perlu dibatasi. Digitali UMKM sendiri merupakan proses penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan akses pasar. Dengan digitalisasi UMKM dapat memperluas jangkauan pasar tidak hanya secara lokal tetapi juga nasional bahkan internasional melalui platform e-commerce dan media sosial. Selain itu, digitalisasi sendiri memungkinkan otomatisasi proses bisnis seperti manajemen inventaris, pencatatan keuangan, dan pembayaran digital sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat operasional. Berikutnya ada ekonomi hijau dan teknologi berkelanjutan. Ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang menekankan pada pengurangan emisi karbon, penghematan sumber daya alam, dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Teknologi hijau sendiri menjadi katalis utama dalam transformasi menuju ekonomi hijau dengan menawarkan solusi inovatif seperti energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan semacamnya. Kendaraan listrik juga termasuk, dan sistem transportasi ramah lingkungan yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menurunkan polusi. Selain itu, teknologi pertanian presisi juga dapat mengelola limbah ramah lingkungan, dapat turut mendukung efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah di Indonesia sendiri. Konsep green teknologi sendiri dalam bisnis seperti sudah diterapkan pada PT Pertamina yang menjadi pionir dalam menerapkan green IT dengan data center hemat energi, virtualisasi server yang dapat mengurangi 40% konsumsi energi, serta sistem pendingin berbasis AI yang menghemat 25% listrik. Dampak ekonomi digital terhadap lingkungan seperti emisi karbon dari aktivitas digital yang meningkatkan 9% per tahun. Yang terakhir pada bab 1 yaitu kesiapan SDM digital Indonesia. Kesiapan sumber daya manusia sendiri di digital di Indonesia menjadi faktor krusial dalam mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau. Meskipun potensi besar terdapat pada populasi muda yang melek teknologi, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan keterampilan, dan distribusi infrastruktur yang belum merata terutama di daerah terpencil masih menghambat optimalisasi SDM digital. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan dan memperkuat program pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pengembangan dan keterampilan digital serta pemahaman ekonomi hijau.
Kita masuk pada bab 2. Bab 2 sendiri memiliki judul Sistem Informasi Landasan, Elemen, serta Kontribusinya pada Ekosistem Digital. Bab ini membahas sistem informasi atau SI sebagai fondasi transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses bisnis. Dibahas secara menyeluruh mulai dari definisi sejarah arsitektur, model pengembangan, hingga standar dan regulasi yang relevan. SI tidak hanya mendukung operasional, tapi juga menjadi pendorong inovasi, efisien, dan keamanan dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Definisi sistem informasi sendiri yaitu sebuah integrasi manusia, teknologi, dan data, prosedur yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam organisasi. SI memungkinkan efisiensi dan inovasi lebih strategis. Atau lebih dari sekedar kumpulan teknologi, SI bukan hanya merupakan integrasi yang terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang dirancang untuk mengumpulkan dan memproses sebuah data. Tapi tujuan utama dari SI adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan koordinasi dan kontrol operasional, dan memfasilitasi analisis mendalam dan menyajikan visualisasi data yang berguna bagi berbagai tingkatan manajemen. Arsitektur sistem informasi adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan pandangan serta menyelesaikan teknologi dengan tujuan yang strategis. Sejarah dan perkembangan sistem informasi menelusuri evolusi SI dari era prakomputer hingga era cloud dan big data, menyoroti tonggak seperti MIS, DSS, ACE, dan e-commerce yang membentuk landscape modern. Komponen utama dalam sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, prosedur, dan manusia. Setiap komponen berperan penting dalam efektivitas sistem dan pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis dalam sistem informasi diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tingkat organisasi. TSP, contohnya seperti TSP, MIS, DSS, dan ACE yang mendukung mulai dari operasi rutin hingga pengambilan keputusan strategis. Peran sistem informasi dalam ekonomi digital sendiri menjadi tulang punggung pertukaran data real time, integrasi layanan digital, serta pendorong otomatisasi dan inovasi lintas sektor dalam ekosistem digital. Kita masuk pada bab 3 yaitu jenis-jenis sistem informasi solusi digital untuk beragam fungsi organisasi. Pada bab ini mengklasifikasikan sistem informasi berdasarkan fungsinya dalam organisasi dan tingkat integrasinya. Dibahas bagaimana SI berperan dalam operasional harian hingga pengambilan keputusan strategis serta mengimplementasikan melalui sistem ERP, CRM, SCM, dan lainnya. Bab ini juga menguraikan tren arsitektur TI dan studi kasus nyata dalam penggunaan berbagai sistem. Landscape sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi digunakan tidak hanya untuk operasional, tetapi juga strategis bisnis, memperkuat koordinasi antara divisi, dan mempercepat inovasi. Tipe-tipe sistem informasi informasi berdasarkan integrasi, menjelaskan ERP sebagai sistem terpadu, CRM untuk mengelola pelanggan, dan SCM untuk efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir. Infrastruktur dan arsitektur TI SI membahas komponen fisik dan logis TI, arsitektur sistem, serta tren modern seperti cloud, Microsoft Service, dan keamanan sistem. Implementasi TISI yang berbeda disajikan seperti contoh penerapan ERP di Astra, CRM di Tokopedia, SCM di Unilever, dan SIG di Pemkot Makassar untuk menunjukkan manfaat seberapa nyata itu SI. Tipe-tipe sistem informasi berdasarkan fungsi mencakup TPS untuk transaksi rutin, MIS untuk pelaporan manajerial, DSS untuk analisis keputusan kompleks, dan YES untuk eksekutif strategis. Bab 4.
Di sini membahas tentang peran vital data dalam era digital sebagai aset strategis organisasi. Dibahas siklus hidup data, perbedaan data, informasi pengetahuan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta manfaat pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbasis database. Bab ini juga mengulas konsep data warehouse, business intelligence, dan manajemen pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis informasi. Data sendiri merupakan sebuah aset paling berharga di era digital yang menjadi pendorong utama inovasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan transformasi bisnis secara menyeluruh. Organisasi yang mampu mengelola data dengan baik dan memanfaatkan data itu sendiri secara efektif memiliki keunggulan lebih kompetitif yang signifikan karena dapat memahami pelanggan lebih baik, memprediksi tren pasar, serta mengoptimalkan operasi dan layanan. Selain itu, data juga mampu membantu setiap individu dan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan intuisi semata, sehingga mengurangi risiko dan meningkatkan akurasi keputusan. Di era digital, data bukan lagi sekedar input untuk proses bisnis, melainkan telah bertransformasi menjadi aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Data yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan informasi yang berharga yang kemudian dapat diubah menjadi pengetahuan yang memungkinkan dapat membantu organisasi dan tiap individu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Adapun perbedaan dari data, informasi, dan pengetahuan. Data sendiri adalah fakta mentah dan belum diproses dan belum memiliki makna. Informasi, data yang telah diproses dan diorganisasikan sehingga memiliki makna dan konteks. Pengetahuan sendiri yang mendalam tentang informasi memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan yang efektif, seperti contohnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi penjualan, mengidentifikasi penyebab fluktuasi suhu, dan mencegah serangan cyber berdasarkan pola dalam log software. Pengetahuan mencakup seperti fakta, konsep, keterampilan, dan pengalaman. Siklus hidup data dari penciptaan hingga pemusuhan. Penciptaan atau akuisisi data dihasilkan atau dikumpulkan dari berbagai sumber. Penyimpanan data disimpan dalam basis data warehouse atau sistem penyimpanan lainnya. Pengelolaan data dibersihkan, diintegrasikan, dan divalidasikan untuk memastikan kualitasnya, seperti proses untuk melibatkan penghapusan duplikat, perbaikan kesalahan, atau standarisasi format data. Pada bab 5 sendiri, sistem informasi dan proses bisnis memaksimalkan operasi demi meraih keunggulan kompetitif. Yang bagaimana juga sistem informasi sendiri berperan sebagai fondasi dalam merancang, mendukung, dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Proses bisnis merupakan seperti rangkaian aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memberikan nilai bagi pelanggan. Dalam era digital sendiri yang kompetitif, pengelolaan proses bisnis tidak cukup hanya untuk mengandalkan efisiensi tradisional, melainkan juga harus didorong oleh integrasi teknologi, kecepatan respons, dan fleksibilitas. Sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu utama dalam otomatisasi proses, pengumpulan data real time, dan pengambilan keputusan berbasis data, seperti ERP, CRM, dan DSS yang memungkinkan organisasi dan setiap individu menyederhanakan alur kerja, memantau performa, serta meresponskan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Dalam bab ini juga memperlihatkan sebagaimana penerapan SI dalam berbagai konteks nyata, seperti di Bank Mandiri dan Tokopedia, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung inovasi dan daya saing yang sangat-sangat keren. Sistem informasi juga menjadi analisis data dan business intelligence, yang dimana memiliki dan memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk memahami kinerja proses bisnis, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Analisis data dan BI melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang dihasilkan oleh proses bisnis
serta penyajian informasi dalam bentuk laporan, dashboard, dan visualisasi. Dengan memanfaatkan analisis data dan BI, organisasi dapat mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. TI memungkinkan pengembangan model bisnis baru seperti personalisasi layanan dan inovasi produk. Contohnya, perusahaan fintech yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat dan mudah diakses untuk menciptakan keunggulan kompetitif baru. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya, Bapak, dan siapapun yang menonton video ini, semoga video ini bisa menjadi langkah baru dan awal baru seperti pintu baru untuk kalian bisa menarik dan lebih memahami sistem informasi lebih jauh. Sekian dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.